Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuliakan nama Tuhan, bersyukur buat kasih kesetiaannya, buat kebaikannya bagi kita dari hari yang lalu sampai sekarang. Saya undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur hanya untuk-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, Penyelamat Tuhan segala bangsa, segala umat manusia ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Pagi ini Tuhan kami dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu mau tinggal di dalam kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing, dan di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun mau memberkati setiap umat Tuhan yang beribadah memuliakan Engkau. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, dan biarlah kasih kuasa Tuhan saja yang menyertai kami. Terima kasih dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allah kita, Allah yang berkuasa. Dalam pujian pun ada kuasa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau percaya pada Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, yang sanggup menolong kita di dalam segala situasi. Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Tak usah ku takut.
pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersekutu dan mari kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena oleh kasih karunia-Mu kami masih dapat bersekutu, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Allah. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pencerahan, pemahaman, serta kekuatan untuk melakukan segala perintah-perintah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita sama-sama simak pada pagi hari ini, saya beri judul Hidup yang Berdampak. Kita bisa baca sebagai ayat awal di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air itu, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Puji nama Tuhan. Kejadian ini merupakan kejadian yang sungguh mengherankan. Ajaib. Air, sumber air yang mendatangkan keguguran bayi dan kematian dapat disehatkan hanya dengan garam yang diletakkan pada pinggan yang baru. Tetapi Bapak Ibu, garam di sini bukan dikatakan sebagai herbal atau obat. Garam, pinggan itu hanya sebuah media yang disampaikan oleh Tuhan melalui Elisa untuk merubah air yang tidak sehat menjadi air yang sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garam memang berfungsi sebagai penyedap makanan serta sebagai pengawet daging, ikan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, garam bukan berarti obat yang memulihkan air yang tidak sehat menjadi air yang sehat. Jadi garam ini sebuah media, atau boleh katakan sebagai saluran, sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko menjadi air yang sehat. Kalau kita tengok di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-18 sampai 19, di situ kita akan menjumpai istilah perjanjian garam. Saya bacakan Bilangan 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. "Segala persembahan khusus, yakni persembahan khusus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu." Perjanjian garam di sini dalam konteks ini berbicara tentang perjanjian Allah yang bersifat kekal, dan perjanjian ini khusus untuk Harun dan suku Lewi. Sedangkan di dalam perjanjian baru kita jumpai istilah garam seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13. Saya bacakan. Matius pasal yang kelima ayat 13 berkata demikian. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, garam di sini merupakan sebuah lambang atau media yang disampaikan Tuhan. Baik di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, maupun di dalam perjanjian baru. Seperti yang kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Jadi kita boleh simpulkan apa yang terjadi di dalam kitab 2 Raja-Raja. Garam ini bicara mengenai kuasa. Ya, sebuah lambang dari kuasa Allah. Ketika garam itu ditaruh, dituangkan di sumber mata air yang mendatangkan kematian dan keguguran bayi, lalu disampaikan firman Allah oleh Elisa, maka air itu berubah menjadi air yang sehat untuk dikonsumsi. Lalu kita lihat lebih lanjut di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, ada benda lain yaitu pinggan yang baru. Ya. Kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinggan itu adalah piring yang besar atau mangkuk. Pinggan yang baru ini menjadi wadah di mana garam diletakkan di atasnya, kemudian dibawa ke sumber mata air tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pinggan ini adalah wadah supaya garamnya tidak tumpah. Karena kalau garam ditaruh di tangan atau ditaruh di wadah yang tidak seperti pinggan, mungkin bisa jatuh dan bertebaran. Jadi pinggan ini sebuah alat atau media yang dipakai untuk menaruh garam. Pinggan adalah hidup saudara dan saya. Kita dipakai sebagai wadah di mana kuasa Allah bekerja untuk mendatangkan berkat, untuk membuat kita menjadi orang yang berdampak dimanapun kita berada. Kalau kita tengok dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi berarti pinggan ini adalah hidup saudara dan saya. Pinggan itu harus pinggan yang baru. Hidup kita yang lama tidak memperkenankan Allah. Kita perlu dilahirkan kembali. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, kita dilayakkan Tuhan menjadi saluran berkat. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menyampaikan kuasanya kepada semua orang yang berada dalam lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus pernah berkata demikian. Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti Tuhan memberikan kepada kita berkat, kuasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yesus selama di dalam dunia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mujizat-mujizat yang besar. Dan saudara dan saya dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi saluran berkat, memenangkan banyak-banyak jiwa melalui kehidupan kita. Bahkan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18, Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Dikatakan di bagian pertama, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak disebutkan menyertai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tidak. Yang disebut adalah orang-orang yang percaya. Saudara adalah orang percaya bukan? Saya juga orang yang percaya. Jadi berarti Tuhan bisa memakai kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Seperti yang Yesus lakukan. Bahkan di dalam Injil Yohanes tadi kita sudah baca, bahkan kita lakukan hal-hal yang lebih besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersediakah kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Bersediakah kita untuk menjadi orang-orang yang berdampak di lingkungan kita? Di mana kita tinggal, di mana kita berinteraksi dengan masyarakat, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar dan kuliah, dan di mana saja Tuhan menghendaki kita menjadi saluran berkat. Selalu hidup kita memberikan dampak positif. Sekali lagi saya tekankan dalam konteks ini, dampak positif. Yaitu dampak yang memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, kita sudah mengalami kelahiran baru. Dan selanjutnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita sudah ditebus dan hidup kita telah diperkenankan di mana Allah, Roh Kudus, tinggal dan bertahta dalam hidup kita. Sehingga setiap langkah hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga bahwa kita diberi kuasa. Tidak saja kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada saudara dan saya. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, dimanapun kita berada, Tuhan berikan kepada kita kuasa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita semua. Sehingga kita menjadi berkat, kita berdampak positif kepada lingkungan kita. Jangan sampai hidup kita malah berdampak negatif, nama Tuhan dipermalukan. Tetapi biarlah hidup orang-orang percaya, saudara dan saya, memberikan dampak positif dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan buat selama-lamanya. Pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan? Kita sudah ditebus. Dengan percaya kita sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi ada lagi bagian yang penting buat saudara dan saya, bagi kita semua, supaya kita bisa menjadi berkat, bisa berdampak positif, adalah tinggal dan selalu melekat di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, we are nothing. Siapakah saudara dan siapakah saya? Kita hanya menjadi alatnya Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah selalu persekutuan.
doa dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Dan renungkanlah firman Allah setiap hari. Itu adalah bagian dari kita membangun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Melekat dengan Dia. Sebab hanya di dalam Dia kita akan dapat berbuah banyak. Ibu dan Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Tuhan mau kita berbuah lebat. Oleh karena itu, marilah pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih karunia-Mu begitu melimpah dalam hidupku. Tak dapat kubalas segala kebaikan. Yang dapat aku lakukan, aku mau menjadi saluran-Mu. Aku mau menjadi berkat. Aku mau memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Lingkungan di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memakai kita ketika kita berseru dan berserah kepada Dia. Waktu kita sangat terbatas. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung kita masih diberi kesehatan. Mari jadilah berkat. Jadilah alat tangannya Tuhan. Jadilah orang yang berdampak positif dimanapun kita berada. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus memberikan penerangan dan kemudian memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan segala firman-Nya. Kita akan naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Ya, saatnya tiba ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang telah kami naikkan bersama, kiranya belum ia satu doa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman. Tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan.
Terima kasih buat Tuhan pimpinanmu. Terima kasih buat semua dan semua. Berkati sidang jemaat yang telah hadir bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama. Tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk pekerjaan, baik yang telah memberi 1/10 bagi Engkau. Tuhan, berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup mereka masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikanlah hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat yang hadir bersama-sama dengan kami. Pakai kami menjadi satu alat yang berguna dalam tangan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan sekarang saudara-saudara pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.